Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 70 kiai yang alim tak berguna. Mengapa tak berguna? Karena ada satu Habib walaupun jahil, bodoh, itu lebih berguna, lebih bermanfaat daripada 70 kiai yang alim. Ini fatwa dari mana? Ini fatwa ini sering didengung-dengungkan kepada anak-anak remaja yang masih hijau. Coba bayangkan, anak-anak remaja, kaum muslimin wal muslimat yang masih anak-anak, banyak yang mengidolakan orang-orang yang ceramah seolah-olah benar. Karena apa? Dia selalu membawa-bawa nama, saya ini turunannya Rasulullah, saya keturunan Rasulullah, saya dzurriyyah Rasulullah. Sedangkan umat Islam di Nusantara sangat mencintai keturunan Rasulullah SAW. Para kiai selalu mengajarkan, muliakan, cintai, dan ta'zimi, agungkan dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tetapi disalahgunakan oleh mereka. Mereka meracuni anak-anak muda kaum muslimin di Nusantara dengan fatwa yang sesat menyesatkan, fatwa yang dhalun mudhillun. Mereka ingin menjauhkan anak-anak muda dengan para kiai. Mereka ingin menjual diri, menjual dengan menggunakan nama Rasulullah SAW. Jangan begitulah. Kalau memang ilmu itu tiada guna, yang berguna adalah nasab. Untuk apa Allah menaikkan derajatnya Nabi Adam dengan ilmu? Allah menaikkan derajatnya Nabi Adam di atas seluruh malaikat dengan apa? Apakah dengan nasab? Tidak, tapi dengan ilmu pengetahuan. Setiap Nabi dan Rasul dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan, bukan dibalik. Setiap ilmu pengetahuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan para Nabi dan Rasul. Tidak seperti itu. Karena ilmu adalah salah satu sifat milik Allah Ta'ala. Qala ta'ala mukhbiran an qissatin Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Narfa'u, mengangkat derajat oleh kami, meninggikan, rafa'ah, menggunakan kata nahnu. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Narfa'u, mengangkat oleh kami darajatin, pada berapa derajat, man, pada orang-orang nasya'u yang menghendaki oleh kami, wa fawqa kulli dhi ilmin, dan di atas setiap yang memiliki ilmu pengetahuan, alimun. Alimun bermula orang yang mengetahui. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-76, artinya di atas orang alim masih ada alim lagi, di atas orang yang alim lagi masih ada yang alim lagi, di atas orang yang pandai masih di atasnya ada orang pandai lagi, di atasnya orang pandai lagi, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ada orang yang pintar, masih ada yang pintar lagi, masih ada yang pintar lagi, masih lagi ada yang pintar lagi, masih ada yang pintar lagi, sampai ujungnya adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah ilmu adalah zat yang telah dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh. Nggak boleh diremehkan. Bukan nasab, bukan. Nasab itu gratis, cuma-cuma nasab itu. Kalau masalah pernikahan, masalah kafa'ah, misalnya kafa'ah, masalah kufu. Ada seorang syarifah ingin menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut antara yang syarif dan ghairu syarif. Mana yang diutamakan? Yang namanya syarifah, ia mengutamakan yang syarif. Mengapa? Untuk menjaga nasab keturunan. Sehingga ada ulama yang ijtihad, bagaimana kalau ada seorang yang ahwal, yang ghairu syarif, mengkhitbah, melamar seorang syarifah. Dia pintar nih, tapi ahwal, tidak sayyid, ya, tidak habib, tidak syarif.
Kemudian ada lagi yang melamar seorang Habib yang bodoh, yang jahil, tapi Habib syarif. Lah ini ijtihad nih, ijtihad sebagian ulama, tapi ini minoritas. Itu disuruh memilih Habib begitu. Mengapa? Karena Habib ini adalah dzurriyyah Rasul yang dzatiyah, yang dzat begitu. Kenapa? Untuk menjaga keturunan. Ini kalau masalah pernikahan, masalah perkawinan, untuk menjaga nasab. Bukan masalah umum dan sembarangan. Atau masalah yang kedua yaitu masalah tentang imamah. Imamah itu pemimpin. Ini kalau untuk masalah imamah dan khilafah itu bab tentang siasah Islamiyah. Kita bahaslah. Yang sekarang kita akan jelaskan tentang fadlul ilmi 'ala nasabi. Keutamaan ilmu 'ala nasabi di atas nasab. Inda ahlussunnati wal jamaati menurut ulama ahlussunnah wal jamaah. Mukhalifan lil wahabiyati wa syiati, yang berbeda ini dengan pendapatnya ulama-ulama wahabiyah dan ulama syiah. Kalau ulama wahabiyah itu terlalu hulu membenci ya dzurriyyah Nabi, dan kalau syiah terlalu hulu berlebih-lebihan mendewa-dewakan ahlul bait. Jadi kalau ahlus wal jamaah tengah-tengah nih, tengah-tengah. Kalau wahabi terlalu benci kepada ahlul bait, kalau syiah terlalu buta, mencintai sampai buta, sampai berlebihan kepada ahlul bait. Sedangkan kalau ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah, cinta, mencintai, mengagungkan, tetapi proporsional begitu, moderat. Ya tidak berlebihan lah, yang harus waras, akalnya harus akal waras, tidak boleh cinta buta. Jadi fadilah, keutamaan ilmu di atas nasab. Ad-dalil awal, dalil yang pertama, qala Allah jalla dzikruh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama, dan telah mengajarkan oleh Dia Allah Adam pada Adam al-asma'a, pada nama-nama, kullaha adalah setiap-tiapnya asma'. Perhatikan lafaz al-asma' di situ jamu taksir ditambah al li istighraqil jinsi, mencakup seluruh nama. Kemudian ditaukiti dengan kata kullah, tiap-tiap nama itu. Ini proses Nabi Allah Adam itu belajar, diajari oleh Allah, proses, tidak bim salah bim, tidak kun fayakun. Ini fitrah manusia, bahwa manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah itu dengan ilmu, bukan dengan nasab. Sehingga karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dan dikasih kelebihan ilmu, maka malaikat pun tunduk begitu. Ditundukkan oleh Allah karena malaikat merasa malu, kalah begitu. Wa dalil tsani, dan dalil yang kedua, qala Allah jalla tsana'u, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sudah sering mendengar kan? Allah mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Ini beberapa derajat, sudah jelas. Wa dalilu ats-tsalits, dan dalil yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, akhrajahu Muslimun. Barang siapa yang lambat nih, yang lambat bihi dengan nyaman, amaluhu oleh amal perbuatan nyaman, lam yusri' maka tidak akan bisa mempercepat, bihi pada nyaman, nasabuhu oleh nasabnya. Akhrajahu Muslimin, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa siapapun yang lambat amal perbuatannya, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat dia, tidak. Kalau memang bodoh, kemudian mengunggulkan nasab, nggak bisa begitu. Lah apakah segelintir orang itu akan menentang Quran dan hadis? Ini kan jelas. Jangan merusak tatanan lah, sadar dan bertobatlah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ta'ala.